Oke, halo, saya Romario Fairio. Saya akan membahas di sini presentasi yang dimana telah diberikan oleh Bapak dosen dan saya mendapat materi dari bab 3, yaitu materi yang membahas tentang net present value dalam metode pohon keputusan. Oke, kita langsung saja next ke slide yang berikut. Definisi dari net present value atau sering juga disingkat dengan NPV adalah selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dengan nilai sekarang dari arus yang keluar pada periode waktu tertentu. Nah, ini menjelaskan bahwa jika kita melakukan investasi pada suatu perusahaan seperti membelikan sebuah mesin atau apapun itu, untuk kita melakukan investasi, kita harus menghitung memakai metode net present value agar kita bisa mengambil keputusan dengan tepat. Seperti kita bisa mendapatkan keuntungan dari keuntungan yang baik dari apa yang telah kita beli seperti mesin atau yang lain-lain. Nah, NPV atau net present value ini mengestimasikan nilai sekarang pada suatu proyek, aset ataupun investasi berdasarkan arus kas masuk yang diharapkan pada masa depan dan arus kas keluar yang disesuaikan dengan suku bunga dan harga pembelian awal. Nah, dalam metode ini juga kita sudah akan dapat mengetahui dan memperhitungkan dengan lebih baik agar memperhitungkan nilai dari suku bunga dan juga harga pembelian awal. Dengan metode ini kita bisa mengetahui setelah itu kita akan memperoleh keuntungan ataupun juga bisa kerugian, atau juga bisa dikatakan sama dengan, yaitu tidak untung dan juga tidak rugi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa NPV adalah nilai sekarang dari aset yang dikurangi dengan harga pembelian di waktu awal. Oke, net present value dalam pengambilan keputusan. Net present value dipakai sebagai salah satu metode dalam mendukung proses pengambilan keputusan dengan konsep pendekatan secara kuantitatif. Secara lebih dalam, Joel G. Siegel dan Jay K. Si mengatakan, dengan metode nilai sekarang bersih, nilai sekarang PV, nilai sekarang atau disebut juga PV dari semua arus masuk proyek dibandingkan dengan investasi asalnya, atau biasa diberikan kode yaitu I. Nilai sekarang bersih NPV yang merupakan perbedaan antara nilai sekarang dengan investasi asal, yaitu rumusnya yaitu NPV sama dengan PV dikurangi I. Menunjukkan apakah proyek dapat menjadi investasi yang dapat diterima. Untuk menghitung nilai sekarang arus kas masuk, tingkat yang disebut biaya modal dipergunakan sebagai pengurangannya. Dengan metode ini, bila nilai sekarangnya positif, NPV lebih besar daripada 0 atau present value lebih besar daripada 1, proyek itu dapat disetujui. Ini dapat kita ketahui jika kita melihat meninjau lebih jauh, yaitu tentang rumus dari net present value. Net present value juga memiliki keunggulan dan juga kelemahan. Keunggulan dari metode net present value itu memperhitungkan nilai waktu dari uang, memperhitungkan arus kas selama usia ekonomis proyek, memperhitungkan nilai sisa proyek. Yang berikut adalah kelemahan dari metode net present value. Yang pertama, manajemen harus dapat menaksir tingkat biaya modal relevan selama usia ekonomis proyek. Jika proyek memiliki nilai investasi inisial yang berbeda, maka NPV yang lebih besar belum menjamin sebagai proyek yang lebih baik. Daerah kelayakan tidak hanya dipengaruhi oleh arus kas, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor usia ekonomis proyek. Inilah kelemahan dari metode net present value. Yang berikut kita melangkah pada pembahasan yang berikut, yaitu tentang pengertian dari pohon keputusan. Apa itu pohon keputusan? Pohon yang dalam analisis pemecahan masalah pengambilan keputusan adalah pemetaan mengenai alternatif-alternatif pemecahan masalah yang dapat diambil dari masalah tersebut. Pohon tersebut juga memperlihatkan faktor-faktor kemungkinan atau probabilitas yang akan mempengaruhi alternatif-alternatif keputusan tersebut, disertai dengan estimasi hasil akhir yang akan didapat bila kita mengambil alternatif keputusan tersebut. Nah, di sini dengan menggunakan pohon keputusan kita dapat memperoleh atau mengambil keputusan dengan lebih baik, karena di sini juga memperlihatkan faktor-faktor kemungkinan yang akan terjadi
dari kita saat memakai suatu alternatif tertentu. Di situ kita bisa tahu apakah keputusan kita ini dapat berjalan dengan baik atau tidak. Nah, manfaat dari pohon keputusan. Manfaat utama dari penggunaan pohon keputusan adalah kemampuannya untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel, sehingga pengambilan keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Pohon keputusan juga berguna untuk mengeksplorasi data dan menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Di slide yang berikut yaitu tentang contoh kasus keputusan. Di situ saya sudah menampilkan basic atau konsep-konsep dasar yang digunakan di dalam pohon keputusan, seperti ada kotak dan juga ada lingkaran, ada garis penghubung, ada alternatif keputusan yaitu kotak dan juga garis penghubung. Ada alternatif kemungkinan yang terjadi yaitu lingkaran dan juga garis penghubung. Nah, di slide yang berikut, di slide yang ke-9, saya telah menampilkan gambar yaitu sebuah gambar tentang pohon keputusan. Di sini saya mau menjelaskan saja pohon keputusan itu ketika kita mengambil keputusan, di situ ada kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Seperti bisa 2 kemungkinan atau 3 kemungkinan yang akan terjadi. Tetapi jika kita melakukan pemetaan, maka itu akan menjadi lebih mudah dan itu sangat membantu kita dalam membuat suatu keputusan. Seperti kita setelah lulus dari SMA, ini sebagai contoh atau gambaran saja, jika kita selesai lulus dari SMA, seperti ada banyak pilihan, kita akan mau melanjutkan studi atau mau melanjutkan kemana arah kita setelah lulus dari SMA atau sekolah menengah atas. Seperti kita bisa mempunyai 2 kemungkinan. Kita bisa melakukan langsung di dalam pemetaan, yaitu yang pertama, bisa juga kita melanjutkan studi di universitas atau perguruan tinggi, dan pilihan kemungkinan yang kedua yaitu keputusan yang kedua yaitu bisa langsung memilih untuk melamar pekerjaan. Itu juga menjadi jika kita melakukan pemetaan, itu juga akan menjadi suatu pohon keputusan. Jika kita melakukan pemilihan seperti di SMA, kita juga harus memilih SMA mana, di universitas mana kita akan melanjutkan studi kita. Itu juga ada banyak pilihan, seperti kita juga harus memperhitungkan dari biaya kuliahnya dan juga jarak tempat tinggal, seperti itu. Dan juga jika kita memilih kerja, kita mempunyai banyak kemungkinan yang akan terjadi atau pilihan-pilihan lagi, seperti mau bekerja di mana, apakah penghasilannya atau gajinya baik dan mumpuni atau tidak. Itu semua jika kita melakukan pendataan dan kita membuat ke dalam suatu pohon keputusan, itu akan mempermudah kita dan kita akan lebih bijak atau lebih baik di dalam mengambil suatu keputusan. Ya, yang berikut ada slide berikut. Saya menampilkan contoh-contoh dari pohon keputusan dan juga rumus-rumus dari NPV. Ada contoh dan cara menghitung NPV. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang NPV. Jika nilai NPV lebih besar daripada 0, berarti investasi yang akan dijalankan diproyeksikan akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Maka proyek direkomendasikan untuk dijalankan. Jika nilai NPV atau net present value-nya lebih besar daripada 0, berarti itu bisa untuk dijalankan. Yang berikut adalah NPV sama dengan 0, maka investasi yang akan dijalankan diproyeksikan tidak mendatangkan keuntungan maupun kerugian bagi perusahaan. Maka perlu didiskusikan lebih lanjut mengenai keuntungan lain yang akan didapatkan jika investasi tetap dijalankan. Ini seperti kita tidak untung dan juga tidak rugi.
nilai NPV lebih kecil daripada 0, maka investasi yang akan dijalankan diproyeksikan akan mendatangkan kerugian bagi perusahaan. Investasi pasti menguntungkan. Jika merugikan, maka hal tersebut bukanlah investasi sehingga proyek direkomendasikan untuk dibatalkan. Ini investasi yang mendatangkan kerugian, yaitu nilai NPV-nya lebih kecil daripada 0. Ya, mungkin itu saja. Di terakhir saya sudah menampilkan daftar pustaka. Ada beberapa sumber yang saya ambil di situ. Sekian dan terima kasih.